Repote jadi badani, salate terkadang lali. Apa maneh wayahe nandur, salate diundur-undur. Wayah-wayah apa maneh wayahe panen, salate ora tau open. Allahumma kafir rabbuna kafir, kafir wasatana kafir, likuli kafir wasatana kafir, wa ni'mal kafir alhamdulillah. Repote jadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat. Allahumma kafir rabbuna kafir, wasatana kafir wasatana kafir, likuli kafir wasatana kafir, wa ni'mal kafir alhamdulillah. Repote wong dadi sopir, salate yang mondar mandir. Apa maneh ngoyak penumpang, salate digawe gampang. Allahumma kafir rabbuna kafir, wasatana kafir wasatana kafir, likuli kafir wasatana kafir, wa ni'mal kafir alhamdulillah. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah. Innallaha yahtaju fi yaumil qiyamati bi arba'ati angkus min ajnasin nas. Nanti Bu, Pak, ngantuk ora? Terus suara geus peuyeul serak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan berhujjah bi arba'ati angpus kepada 4 macam jiwa. 4 jiwa ini min ajnasin nas, dari jenis manusia. Pertama, Allah akan berhujjah kepada para agnia. Tahu Bu agnia? Opo? Agnia apa? Orang kaya, banyak doa apa duit? Banyak duit. Orang kaya banyak duit. Ya agnia, kata Allah, lima taraktumul ibadah. Kenapa sewaktu engkau hidup di alam dunia engkau sering melalaikan sholat? Kenapa waktu engkau hidup di alam dunia engkau sering menunda-nunda, mengundur-ngundur mengerjakan sholat? Dijawab oleh para agnia, ya Allah, ya Rabbana, nahnu masguluna bil amwali wa bil mamlikah. Ya Allah, saya tuh repot ngurusin harta yang segini banyaknya, mengurusi perusahaan-perusahaan di mana-mana. Lalu kata Allah, ya agniya, ungdur ila Sulaiman. Lihatlah Sulaiman. Ayil Sulaiman akbaru minal amwali wa akbaru minal mamlikah. Sulaiman ini hartanya lebih banyak daripada kamu, perusahaannya lebih banyak daripada kamu. Walakin Sulaiman lam yatrukil ibadah, tapi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Betul? Betul tidak? Ibu orang kaya bukan?
Bapak ada orang kaya di sini? Saldonya 10 ember. Perusahaannya Cikande ada, Tangerang ada, di Serang ada di mana-mana. Punya orang semua. Nanti orang ini akan dihujah oleh Allah. Kamu kenapa hei orang kaya waktu di dunia kok lalai sholatnya? Saya ngurus harta wahai Allah. Saya itu ngurus perusahaan, ngurus karyawan. Kerja saya banting tulang, berangkat pagi pulang sore. Jadi waktu untuk mengerjakan sholat itu sempit. Kata Allah, ya agniya, lihatlah Sulaiman. Sulaiman hartanya lebih banyak daripadamu, perusahaannya lebih besar daripada yang kamu miliki. Walakin Sulaiman lam yatrukil ibadah. Tapi Sulaiman meskipun kaya, jadi bos-bos perusahaan, tetap mengerjakan ibadah. Yang kedua, Allah akan berhujjah kepada para marda. Man huwa marda? Siapakah marda? Orang-orang sakit. Ya marda lima taraktumul ibadah. Kenapa engkau waktu hidup di dunia engkau itu enggak mau lalai mengerjakan salat kepadaku? Dijawab oleh para marda, ya Allah ya Rabbana, nahnu marda, saya sakit ya Allah, enggak bisa ngerjain salat. Lalu dijawab oleh Allah, ya marda, ungdur ila Ayub alaihissalam. Lihat hambaku Ayub. Ayub itu tadinya kaya raya. Saya uji kekayaannya, dihabiskan hingga dia jatuh bangkrut. Tapi apa rahasianya Ayub? Ketika kaya dia rajin ibadah kepada Allah. Setelah harta kekayaannya menjadi bangkrut, dilipat gandakan kekuatan ibadahnya Ayub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak 12 diwafatkan secara serentak. Anak-anak yang lucu-lucu yang dia cintai. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta anak-anak merupakan hiasan dunia. Sampai Nabi Ayub diuji sakit. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun setengah Nabi Allah Ayub sakit. Tapi justru dengan sakitnya itu Ayub semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Ayub sakit 18 tahun. Kamu sakit baru sakit kepala doang, baru masuk angin doang. Libur dulu sholatnya, masuk angin, dikrokin. Ada nggak kayak gitu di sini? Insyaallah di sini mas semua ahli ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin baiklah, meskipun subuh kadang kodok. Cung yang subuhnya suka kodok. Yang ketiga, Allah akan berhujjah kepada abdi. Ya abdi lima taraktumul ibadah. Wahai hambaku, para karyawan, para pekerja, lima taraktumul ibadah. Kenapa engkau meninggalkan ibadah waktu engkau hidup di dunia? Dijawab oleh para abdi, ya Allah ya Rabbana, nahnu masguluna li khidmati sadatina. Saya sibuk wahai Allah, sibuk mengabdi kepada bos saya, sibuk mengabdi kepada pimpinan saya, sibuk mengabdi kepada manajer saya, direktur saya, hingga tidak ada waktu buat saya untuk sholat, hingga saya sering lalai dalam mengerjakan sholat. Lalu Allah berhujjah pada para abdi, abdi, ungdur ila Yusuf tahta dilli azizi misri imraati. Nabi Allah Yusuf itu di bawah kekuasaan Raja Aziz Mesir dan istrinya.
Walakin Yusuf lam yatrukil ibadah. Tapi Yusuf dia tidak meninggalkan ibadah. Yusuf ini di bawah kekuasaan Raja Aziz dan istrinya. Dia karyawan Raja Aziz, tapi dia tetap melaksanakan ibadah sholat. Kayak tadi kan nyanyiannya, repot dadi pedagang, sholat di gawe gampang, apa maning dagangane laris, durung sholat ngakune uwis. Siapa tuh kayak gitu? Cung, pedagang cung. Nggak ada. Ini pekerja semua nih, direktur semua. Repot dadi pejabat, salate terkadang telat, apa maning wayahe rapat, salate di loncat-loncat. Cung pejabat, BPD, Pak BPD ada nggak? Repot dadi wong supir, salate ya mondar, apa maning ya penumpang, salate digawe gampang. Ada supir, ada supir angkot, ada. Dari mana tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat terakhir, Allah akan berhujah kepada para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya fuqara, lima taraktumul ibadah. Kenapa semasa engkau hidup di dunia engkau tidak mau mengerjakan salat, lalai salatnya? Wahai Allah, nahnu masguluna bil fakri. Saya sibuk dengan kefakiran saya, sibuk cari makan ya Allah, sibuk cari kerjaan ya Allah. Lalu dihujjah oleh Allah, ya fuqara ungdur ila Isa, lihat Isa. Isa itu adalah huwaman afqaru fid dunya, dia adalah orang yang paling fakir di alam dunia. Walakin lam yatrukil ibadah. Nabi Isa itu bu, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya harta. Walakin Nabi Allah Isa tetap tidak meninggalkan ibadah, tetap sholat kepada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Insyaallah. So, mangga lanjut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat terakhir semuanya ngikutin.